Saudara Salam, kita mempersiapkan bahan bacaan Ratapan pasal 5 ayat 1-22. Tema kita adalah Allah sumber pemulihan bangsa. Sebelum kita mengkaji teks ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau selalu menunjukkan kebenaran bagi kami. Karena itu, Roh Kudus akan berkarya menolong kami ketika kami mau menggali kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab siapakah kami? Kami sangat terbatas, dan hanya oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk mendalami dan mencintai firman-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, pada bagian pendahuluan kita teringat akan catatan sejarah tahun 597. Pada tahun itu sebenarnya Babel menaklukkan Yerusalem dan mengangkat Sedekia sebagai gubernur. Tetapi diam-diam Sedekia menjalin hubungan diplomatis dengan Mesir, dan hal itu membuat Nebukadnezar menjadi marah. Tahun 589 ke Yerusalem dikepung. Tepatnya Januari, kalau dalam perhitungan kalender Januari 589. Kota itu dikepung selama kurang lebih 2 tahun. Dan digambarkan sebagai kota yang sangat mengalami kekurangan yang mengerikan. Kemudian pada tahun ke-11 pemerintahan Sedekia, Nebukadnezar menerobos masuk tembok Yerusalem dan menaklukkan kota itu. Kalau kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25, kemudian kita akan lihat bahwa bagaimana Nebukadnezar menangkap Sedekia, kemudian anak-anaknya dibantai di depan matanya, kemudian Sedekia juga dibutakan, dijadikan tawanan di Babel. Nah, referensi-referensi ini akan menolong kita untuk mengetahui apa sebenarnya kondisi sosial politik yang terjadi dalam teks kita. Dan karena ini adalah masa yang berat, maka setelah kejatuhan Yerusalem, jadi Jenderal Babilonia Nebuzaradan dikirim untuk menyelesaikan kehancurannya. Kita tahu bahwa Bait Allah juga dihancurkan, Yerusalem dijarah, dan banyak juga yang dibawa untuk dijadikan tawanan di Babel. Orang menggambarkan kota itu rata dengan tanah. Hanya sedikit orang yang diizinkan untuk tetap mengurus tanah. Yeremia pasal 52 ayat 16. Kita juga ingat bahwa usai itu orang Yahudi Gedalia diangkat menjadi gubernur dari sisa Yehuda, provinsi Yehud, dengan penjaga Kasim yang ditempatkan di Mispa. Alkitab memberi laporan bahwa setelah mendengar berita ini, orang-orang Yahudi yang telah melarikan diri ke Moab, Amon, Edom, dan negara-negara lain kembali ke Yehuda. Di sana Gedalia dibunuh oleh Ismail putra Netania 2 bulan kemudian, dan penduduk yang tersisa bersama mereka yang kembali kemudian melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Jadi satu proses perubahan hidup yang luar biasa, kesakitan dan penderitaan yang terus-menerus. Apa artinya ini, saudara? Ketika Nabi Yeremia meratapi Yerusalem dalam teks kita, sebenarnya ini bukan hal baru. Yehuda sudah mengalami penderitaan. 10 tahun hidup sebagai boneka Babel, tidak memiliki kepastian, diam-diam membangun hubungan dengan Mesir, menjadi boneka Mesir. 2 tahun mengalami penderitaan karena pengepungan dari Babel. Dan sampai ketika Yerusalem diruntuhkan. Johann Sylvain menulis bahwa kalau diperhatikan kitab Ratapan, dilihat secara keseluruhan, sebenarnya ada 5 tipe puisi dan 4 tipe berbentuk
akrostik, itu puisi yang berisi simbol untuk dilihat pesannya. Puisi dan sifat akrostik ratapan adalah penyembuhan melalui bahasa. Hanya dengan cara ini, seseorang yang melihat penderitaan bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam batinnya. Dan ini dicapai dengan fakta bahwa komunitas yang mampu menyuarakan rasa sakit dan kemarahan mereka itu menuangkannya dalam puisi, menuangkannya sebagai satu ungkapan batin, tetapi sekaligus memberi cerita bahan untuk menjadi satu semacam dokumentasi kuat tentang gambaran penderitaan. Tetapi juga ada yang melihat ratapan 5 ini sebuah doa yang lahir dari rasa sakit. Terlepas dari itu semua, Nabi Yeremia menampilkan sisi yang berbeda. Kita tahu bahwa dia lahir di masa akhir Raja Manasye, dipanggil sebagai nabi dan memulai pelayanannya pada masa pemerintahan Yosia, Yoahaz, Yoyakin, dan Sedekia. Jadi Yeremia begitu kuat mengkritik upaya para raja mencari perlindungan, mulai dari kepada Asyur ataupun Mesir, bahkan demi keselamatan Yehuda. Ia menganjurkan agar tidak melakukan perlawanan terhadap Babel, sekaligus jangan membangun kekuatan dengan siapa-siapa kecuali mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya dia pernah dituduh sebagai nabi palsu. Jadi ratapan Yeremia dalam teks ini lebih mencerminkan sikap kepedulian, tetapi ada semacam jiwa nasionalisme Yeremia. Di satu sisi ia mengkritik habis para pemimpin, di sisi lain ia menangisi kehancuran Yerusalem. Mengkritik tapi juga mencintai. Inilah jiwa nasionalisme sejati. Untuk kebaikan bangsa, benar katakan benar, salah katakan salah. Tapi mencintai bangsa itu harus kuat. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengkritik tanpa solusi atau mau sekedar untuk menghancurkan bangsa sendiri. Jadi inilah yang disebut Miller sebagai ratapan dua suara. Suara Yeremia yang mewakili suara-suara penderitaan Yehuda, dan upaya Yeremia menemukan suara Tuhan yang berdiam diri. Karena Nabi Yeremia percaya hanya suara Tuhanlah yang akan memberi harapan. Nah, mari kita mendalami teks kita. Sebenarnya ide besar kitab Ratapan bukan hanya tentang kehancuran Yerusalem. Jauh di balik itu, Nabi menyerukan bagaimana memperoleh harapan. Dosa dan kehancuran membuat manusia berkabung, namun perkabungan harus diikuti dengan kemauan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita baca ayat 1-5, saya melihat ada dua kata kunci, yaitu sakar, ingatlah, dan nakhalah, yaitu milik pusaka. Yeremia menggambarkan penderitaan yang harus ditanggung oleh Israel. Kita lihat di teks kita, yaitu soal status kepemilikan. Ada di negeri sendiri, tinggal di negeri sendiri, tapi air harus dibeli. Ada status kebangsaan sebagai identitas bangsa. Mereka menjadi orang asing dan budak. Identitas anak-anak menjadi anak-anak yatim. Ini perubahan yang paling menyakitkan. Nah, lalu kenapa Nabi Yeremia menyerukan ingatlah sakar dan nakhala milik pusaka? Begini saudara, apapun bentuk seruan penderitaan, apapun ratapan kita, dosa sudah terjadi. Pelanggaran sudah dilakukan. Ada harga yang sementara mereka bayar. Secara psikologis ada tekanan, tapi juga secara ekonomis itu perubahan kehidupan luar biasa. Orang tiba-tiba menjadi sangat miskin. Perubahan keadaan itu memang membuat orang tidak siap. Dalam keadaan ini, Nabi datang dalam ratapan sekaligus menyerukan harapan. Ingatlah ya Tuhan. Nabi meminta Tuhan tak lagi mengingat dosa. Yeremia tahu kalau Tuhan mengingat dosa, maka mereka bukan hanya menderita, tapi mereka akan binasa karena upah dosa itu adalah maut.
Nabi meminta harapan, yaitu mengingat mereka sebagai milik pusaka. Saudara, salah satu kekhasan dalam tulisan Yeremia itu selalu menjaga hubungan yang kuat antara keberadaan Israel dan Tuhan, sehingga dia selalu mengacu pada teologi perjanjian. Menurut Yeremia, Israel hidup karena perjanjian yang telah Tuhan bangun dengan umatnya. Dan saya dan saudara ketika membaca perjanjian lama akan dengan mudah mengingat peristiwa-peristiwa lain dalam perjanjian lama di mana Israel memohon kepada Allah dalam penderitaannya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, kita membaca orang Israel mengerang dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan mendengar keluhan mereka dan ia mengingat perjanjiannya. Tuhan melihat orang Israel. Kita membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan, di mana Tuhan selalu mengingat akan perjanjiannya. Maka teolog bernama Haus, dia berkomentar bahwa seruan Sakar ingatlah adalah pengulangan penderitaan dalam Ratapan pasal 3 ayat 1. Dan telah diberi makna dalam Ratapan pasal 3 ayat 15. Penulis meminta Tuhan untuk mengingat. Dan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 juga tertulis di situ. Jadi kemampuan Tuhan mengingat hubungan dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi jalan untuk menghasilkan pembebasan nasional bagi orang Israel. Cerita lama itu tetap dipegang bagaimana mereka lepas dari perbudakan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan Yeremia menyerukan ini lagi, teologi perjanjian diungkapkan terus-menerus. Sebab disinilah kita sesungguhnya manusia berharap satu pengasihan dari pihak Tuhan sendiri. Dan dengan ketika dia bilang bahwa ingatlah, dia mau menyatakan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mengingat Israel dalam situasi yang menyedihkan ini. Dan dengan cara seperti ini, maka Tuhan akan memberdayakan umatnya untuk memiliki harapan baru. Dengan mengingat perjanjian menurut Nabi, itu adalah jalan menemukan harapan. Dosa sudah ada harganya. Sekarang mereka harus beralih ke jalan harapan, yaitu mengakui dosa, menikmati penderitaan, dan mau hidup baru dalam penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, seruan ingatlah lahir karena sang Nabi sadar bahaya dari kehidupan relasi kita dengan Tuhan adalah ketika Tuhan melupakan kita. Jika Allah melupakan Israel, maka harapan itu tak akan pernah ada lagi. Berseru terus-menerus, meratap terus-menerus, sehingga Tuhan selalu berpihak pada keberadaan kita yang berdosa ini. Kemudian dalam ayat 6 sampai 15 ada kritik, ada soal politis di situ, terutama terhadap sikap para pemimpin. Yeremia begitu kecewa dengan keberadaan para pemimpin. Memang disebutkan bahwa ada upaya para pemimpin untuk membebaskan diri, dan kata Asyur, negeri Asyur juga disebut ketika mereka menghadapi keadaan mundur dan hancur. Jadi walaupun Asyur sebenarnya ketika teks ini ditulis sudah dalam keadaan yang sudah rusak sebenarnya, saudara. Mereka tidak kuat lagi sebagai satu kerajaan, mereka sudah ditaklukkan. Tetapi Nabi seperti mau membuka kembali nostalgia bagaimana sikap politis para pemimpin yang berganti-ganti, tetapi betul-betul mereka terlalu mengandalkan manusia. Mereka ada dalam permainan politis semata. Sikap mengandalkan hidup manusia dan intrik politik, menurut Yeremia ini adalah sikap pemberontakan yang fatal. Mereka tidak mencerminkan pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Kesalahan politik para pemimpin mungkin oleh mereka dianggap hanya kesalahan yang wajar. Bisa jadi orang menganggapnya sebagai satu seni memimpin. Tetapi ada konsekuensi besar
yang harus ditanggung oleh orang lain. Yeremia mengungkap dengan sangat jujur. Wanita-wanita diperkosa. Orang tua kehilangan wibawa. Para pemuda sebagai generasi produktif, mereka kehilangan kebebasan untuk menjadi kreatif. Karena apa? Karena kebebasan, kemerdekaan mereka telah dibeli dengan darah. Kemerdekaan mereka telah dihancurkan. Sekarang mereka menjadi budak. Mereka harus ditindas. Ratapan sang nabi karena suara-suara kaum lemah selama ini memang telah dibungkam. Dan pembungkaman suara itu adalah dosa politik. Sebab pembangkangan suara akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak lagi kritis, bahkan kehilangan gairah untuk melihat titik soal yang dialami oleh Yehuda. Jadi Nabi seolah mendialogkan suara kaum marginal kepada Tuhan. Semua itu disampaikan, kita baca dalam ayat 6-15 tadi. Nah, saudara-saudara, bahkan dia bilang negara dan bangsa itu hidup dalam kondisi seperti janda dan anak yatim. Kami tidak punya ayah dan ibu, kami tidak berdaya. Kami tidak memiliki seseorang pun untuk melindungi kami. Seseorang yang bisa menafkahi kami. Seseorang yang bisa merawat kami. Raja kami yang adalah seharusnya menjadi bapa, dia telah berbuat salah dan dia telah disingkirkan. Bahkan kota yang membanggakan itu sekarang telah hancur lebur. Kehidupan mereka seperti janda-janda, istri-istri yang telah ditinggal oleh suami. Mereka miskin penghiburan dan mereka mengalami kerugian yang besar. Semua itu tentu saja menjadi aib bagi mereka. Nah, dalam ratapan itu sebenarnya juga terselip permohonan begini. Jika kesalahan memiliki konsekuensi dan mereka telah membayar konsekuensi kesalahan itu, maka pertanyaannya adalah sampai berapa generasi kesalahan itu harus ditanggung? Ungkapan itu. Jadi kepada bapak-bapak, perempuan, wanita-wanita, pemuda, mereka menanggung semua keberadaan itu. Para pemimpin, semua golongan, semua usia itu menanggung kesalahan itu. Tapi sampai berapa generasi kesalahan ini harus ditanggung? Kalau kita baca dalam ayat 16-22, Yeremia bilang begini. Kemuliaan itu ibarat mahkota yang dipakai. Jadi mahkota kami telah lenyap. Kemuliaan itu ibarat mahkota yang dipakai. Ada masanya sebuah mahkota akan diambil dari kepala manusia. Tetapi harapan itu yang datang dari Tuhan itu adalah mahkota keselamatan, mahkota kekuatan yang tak akan pernah lenyap. Apa yang diberikan oleh Tuhan tidak bisa direnggut oleh siapapun. Sembunyikan saja mahkota dalam lumpur, ataupun kuncilah mahkota dalam lemari. Sekalipun kotor dan berdebu, mahkota kemuliaan akan tetap mahkota. Pada posisi kali ini, Yeremia bilang mahkota kami telah dilucuti, telah dilepaskan. Memang saatnya mahkota diletakkan dalam debu. Mahkota arogansi mereka diletakkan dalam debu. Orang yang mengandalkan intrik-intrik sekarang, Tuhan hajar mereka untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan. Karena itu, butuh sikap kerendahan hati untuk mengakui dosa. Dan mereka harus belajar berbenah diri. Karena waktu pembebasan akan datang. Memang ketika bertanya sampai berapa generasi, maka ini pintu masuk bagi kekristenan untuk melihat apa yang tersirat dalam teks kita. Membaca tentang harapan akan datangnya keselamatan Tuhan yang terkait dengan kasih dan perjanjiannya. Jadi ini harus dibaca. Kitab Ratapan ini mau menyatakan tentang penderitaan yang dialami akan berjalan bersamaan dengan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dalam Ratapan, Nabi seolah melihat tidak ada penghibur bagi Yerusalem.
Dalam tangis dan duka dia bertanya-tanya, di manakah penghiburan bagi Yerusalem? Sepanjang ratapan sang nabi berulang kali menekankan kondisi ini. Dan dalam suara ratapannya dia meminta untuk suara Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kekristenan ketika membaca kisah khotbah Yesus di bukit, sabda bahagia, firman yang mengajarkan tentang berbahagialah. Matius 5 ayat 2-12. Ketika kita membaca teks itu, kita melihat ada pesan harapan. Ketika Yeremia bertanya, sampai berapa generasikah? Memang butuh kekuatan untuk membuat semacam penelitian terhadap teks ini. Tapi sebagai orang Kristen membaca khotbah di bukit, maka kita akan melihat bahwa ketika kita berada dalam soal-soal psikologis, kita berada dalam tekanan, maka kondisi ini sangat dekat dengan kondisi emosional ratapan. Kondisi di mana orang berharap-harapan. Dan ketika membaca khotbah di bukit dalam pesan Yesus, kita menemukan bahwa Yesus memberi jawaban bahwa Tuhan akan menghibur mereka yang mengalami penderitaan berduka. Dalam permohonan ratapan, Yesus menjawab apa yang diminta sampai berapa generasi. Tuhan akan selalu menghibur umatnya. Dan Yesus adalah jawaban terhadap pertanyaan sampai berapa generasi. Sebab dia hadir sebagai pribadi yang menjawab luka umatnya. Pada hal ini juga ada nilai eskatologis. Sebab ketika kita beroleh keselamatan yang datang dari Tuhan, kita juga sedang bergumul untuk terus menanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Datang sebagai hakim untuk menghakimi saya dan saudara. Ini dalam masa-masa penantian ini, Tuhan Yesus tahu, karena itu ucapan berbahagialah itu satu ucapan yang mau mengatakan bahwa kita tidak akan pernah luput dari apa yang namanya tantangan, penganiayaan, penderitaan yang akan datang terus-menerus. Tetapi dengan cara berpikir kita peratapan ini, kita melihat bahwa harapan itu dikembalikan juga kepada kekuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan berkarya dan dengan kuasanya dia akan datang bagi umatnya. Kita kalau membaca kitab Perjanjian Baru dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ratapan-ratapan kehidupan kita akan terus ada dalam hidup ini. Tetapi kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang-orang yang menderita dan dihibur oleh Tuhan Yesus. Kita lihat dalam kisah Perjanjian Baru, tubuh Tuhan Yesus disalibkan. Dia seperti membuka semua luka-luka kita. Jika Yeremia meratapi keberadaan bait Allah yang telah hancur, maka dalam kehadiran Yesus, bait Allah itu seperti tubuh kehidupan di mana Allah hadir bersama umatnya, mendengar luka-luka, merasakan luka-luka, terlibat dalam luka-luka. Dan dia dalam luka itu memberi jawaban penghiburan bagi ratapan kita. Dan kita beroleh rahmat, kasih, anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, maka ketika kita membaca teks ini, maka seruan nyanyian ratapan ini juga adalah upaya untuk umat kembali menemukan suara Tuhan di tengah perubahan kehidupan yang berat ini. Apa yang mau kita aplikasikan? Saudara-saudara, untuk pertama kalinya Gemit merayakan bulan, kita semacam bulan kebangsaan. Saudara, perayaan ini benar-benar menguras sikap nasionalisme kita. Kemerdekaan yang kita raih membutuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Semua elemen anak bangsa, kita harus belajar untuk terus memaknai kemerdekaan yang kita peroleh. Sikap kritis dan keberpihakan kepada kaum marginal harus tetap diperjuangkan.
Para pemimpin mesti belajar untuk menyadari bahwa satu keputusan politis akan berdampak pada segala aspek. Nah, pada saat kita merayakan bulan kebangsaan, tantangan baru kita sekarang adalah bagaimana bersama-sama bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Angka orang-orang terinfeksi menempatkan Indonesia dalam posisi teratas sebagai bangsa yang terbesar tertular oleh pandemi virus ini, saudara. Sayangnya, kita lebih banyak melakukan demo untuk menyalahkan. Saudara, demo dan sikap kritis jangan sekedar menjadi sebuah sentimen, apalagi hanya sekedar ajang mengambil kesempatan. Kita harus bersama-sama meratapi keadaan ini. Dan kita juga harus bersama-sama bertelut kepada Tuhan untuk memohon kelepasan. Semua bangsa mengalami hal yang sama, tetapi hanya dengan sikap saling menopang, maka kita akan bersama-sama bisa menemukan solusi keluar dari persoalan ini. Ini harusnya menjadi nilai nasionalisme terbesar bagi kita. Betapa besar pun perbedaan dalam pandangan politik kita, tempatkanlah kepentingan bangsa di atas segalanya. Sekeras apapun aturan, saudara, jika masyarakat sendiri tidak berdisiplin dan mendukung, maka semuanya akan sia-sia. Sikap meratap bukanlah sikap pasif. Nyanyian Yeremia bukan supaya kita terus meratapi penderitaan dan dosa yang telah kita lakukan, tantangan maupun pergumulan-pergumulan hidup yang berat yang kita alami. Ini adalah sikap yang dimana di balik nilai ratapan itu ada upaya untuk mempertajam visi bangkit bersama. Jalanilah kehidupan. Dosa sudah ada harganya, sudah harus dibayar. Tetapi kita harus menjalani kehidupan. Yeremia bilang begitu. Apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkahkah engkau terhadap kami? Tetapi jauh di dalam kerinduan hatinya dalam ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Harapan itu masih ada kalau kita benar-benar mau kembali pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Biarlah apa yang kami gali ini diperdalam oleh kuasa Roh-Mu, sehingga pemberitaan kami tidak menjadi sia-sia, dan dalam situasi yang berat ini kami menemukan suara Tuhan di tengah ketidakpastian. Amin.